Maka rumusnya Bun, dalam rumah tangga itu yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi no penting ngobrol walaupun tidak penting. Tapi obrolan yang tidak penting itu menjadi penting walaupun sebenarnya nah gitu itu. Saya ulang ya, saya ulang. Kenapa saya ulang-ulang ini Bunda? Karena betapa banyak rumah tangga yang sudah kehilangan obrolan itu. Mereka temanya kuliner Bun. Silakan lihat keluarga-keluarga yang kuliner Bun. Tetap mereka disibukkan HP masing-masing itu. Betul tidak? Karya. Tapi kita jangan suudzon. Mereka sedang ngobrol pakai WA itu. Sepanjang apapun sebuah perjalanan tidak akan terasa melelahkan kalau kita satu perasaan. Cie. Sedikit pun. Tapi kalau sebuah perjalanan yang singkat saja, tetapi bersama orang yang tidak sehati, rudet. Gitu, Bun. Sok silakan naik kereta api dari Bandung ke Yogyakarta 7 jam. Bersama orang yang sehati. Kira-kira Bun, terasa nggak perjalanan melelahkan? Soknya nggak gibah, we, terus gerak sok. Ujung-ujung nyampe, we, tetap Bun. Kalau nikah itu perjalanan bukan? Harus dengan yang sehati. Sok Bunda, upami kita nikah dan melakukan perjalanan dalam bahtera rumah tangga dengan yang tidak sehati. Kira-kira rudet tidak Bun? Nah itu, curhat begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum wa uhayyikunna jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyat thayyibah mubarakah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Bunda-bunda dan beberapa mujahid ya, Masya Allah. Calon-calon ahli surga. Puji syukur hanya milik Allah yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan lingkaran iman kita pagi hari ini untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terindah dari amal soleh kita. Bagian terspesial dari ampunan dosa kita. Bagian terhebat dari keistiqomahan kita dalam ketaatan. Dan semoga menjadi bagian terpantas kita untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Ini
agak gelap ya sebetulnya, tapi pancaran wajah-wajah ahli surga ini menerangi ruangan ini ya, Masya Allah. Ini wajah-wajah penuh cahaya, wajah-wajah penuh ketenangan, Bu. Kalau kajian kita sampai zuhur mungkin Ibu sudah tenang, Bu ya, sudah bismika Allahumma, sudah tenang gitu ya. Baik, kepada seluruh pengurus MT Kota Baru Parahyangan, kita doakan mudah-mudahan istiqomah senantiasa untuk menebar hidayah, kebaikan, kebermanfaatan ke sebanyak-banyak hamba Allah sejauh jangkauan. Semoga dari MT ini banyak hamba Allah yang menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, dan bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama. Bunda-bunda, tema kita hari ini soal apa? Muharram dan hijrah ya. Sekarang berapa Muharram? 23 Juli. Berapa Muharram? 26 atau 7 Muharram. Baik. Alhamdulillah bunda-bunda, kita ada di bulan yang disebut oleh Hasan Al-Basri walaupun penghujung ya. Ini disebut dengan Abdulus Syuhur, Bun. Bulan terbaik. Di antara 4 bulan yang Allah muliakan di dalam Al-Quran. Tepatnya di surah At-Taubah 36. Jadi bunda-bunda, bapak dan ibu, dari 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Apa Bun? Arba'atun Hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu kata Rasulullah di hadis riwayat Imam Bukhari. Dan dari 4 bulan yang dimuliakan ini, ada bulan yang disebut dengan Abdulus Syuhur, bulan terbaiknya. Yaitu bulan apa Bun? Bulan Muharram. Ya. Jadi kita sedang berada di bulan terbaik di antara bulan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya kepada bunda-bunda di sini, apa sisi keterbaikannya? Ini saya bertanya loh, bukan ajak merenung. Barager. Apa sisi keterbaikannya Bun 4 bulan ini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, seluruh ketaatan kita dilipat gandakan pahalanya dan seluruh kemaksiatan kita pun dilipat gandakan dosanya, ya Bun. Makanya kalau orang Arab diajak berantem, mereka selalu mengatakan tunggu setelah bulan haram tuh, Bu. Mari kita lanjutkan, to be continue itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan indah lingkaran iman kita pagi hari ini di bulan terbaik ini mengantarkan kita bisa mempersembahkan amal-amal terbaik di sisi Allah yang bisa mengangkat kita menjadi hamba-hamba terbaik di sisinya. Ya. Sekarang saya tanya kepada bunda-bunda di sini, kalender Islam Bun, itu ditentukan berdasarkan hijrah Nabi, betul kan? Yang sering kita sebut dengan hijriyah. Ini saya enaknya duduk berdiri atau bagaimana Bun? Berdiri ya? Boleh berdiri? Boleh jalan? Kalau pulang? Allah eta nih boleh Bunda. Teuingeun ka Ustad teh. Baik. Jadi kalender Islam Bun, 12 bulan dalam setahun itu berdasarkan patokannya hijrah Nabi ya. Bukan berdasarkan kelahiran Nabi, diutusnya Nabi menjadi seorang Rasul, juga bukan berdasarkan kewafatan Nabi. Tetapi kalender Islam dibuat berdasarkan hijrah Nabi. Bulan pertamanya bulan apa? Bulan Muharram. Nah pertanyaannya, kalau kalender Islam berdasarkan hijrah Nabi,
Pertanyaannya seharusnya bulan pertama itu dimulai dari bulan hijrahnya Nabi, betul nggak Bun? Nah pertanyaannya, bulan apa Nabi itu hijrah? Bulan apa Bun? Bulan Rabiul Awal. Nah pertanyaannya, kalau hijrah Nabi itu bulan Rabiul Awal, kenapa bulan dalam Islam tidak dimulai di bulan Rabiul Awal, malah di bulan Muharram? Kalau berdasarkan hijrah Nabi, seharusnya Muharram bulan keberapa? Tok, ini saya sambil ngetes bunda-bunda. Karena kelihatan wajah-wajahnya makin pusing begini, Bun. Bulan pertama bulan Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul. Nah, sekarang saya tanya, Bun. Kalender Islam berdasarkan hijrah Nabi. Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, lalu kenapa kita mulai bulan Islam itu kalender Islam dimulai di bulan Muharram? Seharusnya di bulan Rabiul Awal. Kira-kira ada yang bisa jawab gak Bun? Kalau ada yang bisa jawab, insya Allah saya kasih hadiah umroh berupa brosur. Yuk. Ya, boleh ini biasanya, boleh ini ya. Ini menjadi perdebatan Bun sengit di kalangan ahli ilmi tentang penentuan bulan pertama dalam Islam. Seharusnya Muharram itu bukan bulan pertama loh, tapi bulan ke-11. Betul ya? Ke-12-nya bulan apa? Safar. Sekarang ke-12 bulan apa Bun? So, sambil ngecek. Dzul Hijjah. Coba boleh saya akan tes dulu ya Bun. Bulan ke-7 bulan apa? Rajab. Bulan ke-10? Syawal. Bulan ke-5? Bun, Mei ya. Jumadil Awal. Itu harus sudah mulai ad-dihni, sudah mulai refleks ya Bun. Begitu. Kira-kira ada yang bisa ngejawab gak bunda-bunda? Ketika kalender Islam itu berdasarkan hijrah Nabi. Dan hijrah Nabi dimulai di bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan pertama dalam Islam bukan bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram? Semoga silakan sebelum kita lanjutkan. Atau saya langsung jawab saja? Oke. Di mana ada kajian seperti ini? Ustadz nanya, Ustadz jawab. Teng-tengen Kak Ustadz teh. Ya, bunda-bunda, memang Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Tandanya tanggal 8 Rabiul Awal Nabi sudah sampai Madinah di sebuah kawasan bernama Quba. Maka di sana dibikin masjid pertama dalam Islam, namanya Masjid Quba. Beberapa tahun yang lalu di masjid ini ada seorang imam besar, ganteng, terkenal Bun, dan sangat muda, ganteng dan viral. Namanya Syekh Soleh Al-Magomisi. Silakan cek di YouTube ya. Kajian-kajian beliau sangat banyak sekali. Beliau itu imam besar Masjid Quba. Di Madinah itu kalau Jumatan, orang pasti memburu 2 masjid. Pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba. Ini sangat viral sekali, namanya Syekh Soleh Al-Magomisi. Apa salah satu keunikan kajian-kajian beliau itu sangat menyentuh hati Bun. Kalau orang dengar ceramah beliau pasti nangis begitu. Kalau bunda nggak percaya silakan sekarang setelah YouTube dengerin ceramah beliau pasti nangis dan teka hati Bun. Bahasa Arab. Nah itu ya Bun ya. Memang Nabi itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Tapi berniat melaksanakan hijrahnya itu di bulan Muharram Bun. Setelah apa? Setelah bulan sebelumnya, berarti bulan apa?
Zulhijjah kedatangan delegasi 74 orang dari Madinah. Yang ketika itu nama kotanya adalah apa? Sebelum Madinah Bunda, nama kota Madinah apa? Yasrib. Datang 74 orang ke Mekah untuk masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah yang disebut dengan baiat Aqobah keberapa? Bun? Ketiga atau keempat? Keberapa Bun? 3 atau 4? 2, Bun, 4. Ada Aqobah ketiga. Jadi Bunda, Zulhijjahnya kedatangan delegasi dari Yasrib ya Bun ya. Yang masuk Islam berapa orang tadi? 74. Nah bulan Muharramnya Nabi merencanakan untuk hijrah Bun. Ke Madinah. Kenapa? Ternyata orang Madinah sebelum Nabi ke sana saja sudah banyak yang masuk Islam. Ini sepertinya sebuah wilayah yang mudah untuk menerima Islam. Maka bulan Muharram Nabi merencanakan hijrah. Bulan Safarnya Nabi membuat strategi hijrah, Bun. Karena hijrah Nabi sulit. Kenapa sulit? Ketika itu Nabi disepakati di Mekah harus dibunuh, Bun. Dan kesepakatan itu ditandatangani di sebuah gedung parlemen terkenal namanya Darun Nadwah oleh semua kabilah kecuali 2 kabilah, Bun. Bani Hashim dan Abdul Muthalib. Yang namanya Muhammad harus dibunuh. Siapa yang bisa menangkapnya baik hidup maupun mati akan dikasih hadiah. Apa hadiahnya Bun? Umroh lagi ya di Bunda. Memang ya. 100 unta merah ya. Masa zaman jahiliyah ngasih hadiahnya umroh? Kumaha. Nabi bikin strategi hijrahnya di bulan apa Bun? Safar. Dan berangkat hijrahnya di bulan Rabiul. Itulah 4 bulan yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Mekah Bun. Zulhijjahnya kedatangan delegasi dari Yasrib untuk masuk Islam. Bulan Muharramnya Nabi merencanakan untuk hijrah. Bulan Safarnya Nabi membuat strategi hijrah untuk selamat sampai Madinah. Dan bulan Rabiul Awalnya Nabi melaksanakan hijrah bersama siapa? Abu Bakar. Ini ada pelajaran Bunda. Kenapa Nabi memilih hijrah bersama Abu Bakar yang usianya ketika itu sudah sepuh? Kenapa Nabi tidak memilih Umar bin Khattab? Kalau Nabi milih Umar bin Khattab di jalan itu akan aman, betul enggak? Jangankan manusia, setan saja tidak mau berhadapan dengan Umar itu. Tapi kenapa milih orang tua yang sudah sepuh Abu Bakar Siddiq? Yang kedua, kenapa Nabi tidak milih Utsman bin Affan, orang kaya di Mekah? Kalau Nabi memilih hijrah bersama Utsman bin Affan, hijrahnya premium Bun. Mungkin pakai Wus itu, atau pakai Alphard begitu. Kan dia orang kaya. Lalu kenapa hijrahnya bersama Abu Bakar itu? Jawabannya apa Bunda? Jawabannya adalah karena Rasulullah bersama Abu Bakar itu sehati. Tidak ada yang paling mengerti Rasulullah kecuali. Maka kalau Bunda ingin melakukan sebuah perjalanan, pilih bersama orang-orang yang sehati. Sepanjang apapun sebuah perjalanan, tidak akan terasa melelahkan kalau kita satu perasaan. Sedikit pun. Tapi kalau sebuah perjalanan yang singkat saja, tetapi bersama orang yang tidak sehati, rudet. Gitu, Bun. Betul tidak? Pemirsa percaya sok Bunda dari Kota Baru ke Yogyakarta. Pakai kereta api sabara jam.
7 jam ya bun ya. Sok silakan naik kereta api dari Bandung ke Yogyakarta 7 jam. Bersama orang yang sehati. Kira-kira bun terasa nggak perjalanan melelahkan? Soknya nggak gibah we terus gerak sok. Ujung-ujung nyampe we tetap bun. Ya. Teka rasa bun nggak gibah we terus. Tiba-tiba sampai we. Ya. Makanya sebuah perjalanan itu namanya kit'ah minal adab kata Nabi. Sepotong kesulitan bun. Makanya sholat bisa dijamak qosor ya bun ya. Saum bisa tunda. Kenapa? Karena perjalanan itu sepotong kesulitan. Makanya jangan mempersulit dengan orang-orang yang tidak pilih orang-orang yang sehati itu. Peta percantan sok di Bandung ke Jogja gerabun teka raos. Dari A sampai Z itu pasti akan terbongkar. Itu masalahnya naon. Betul kan bun? Kalau nikah itu perjalanan bukan? Harus dengan yang sehati. Sok bunda upami kita nikah dan melakukan perjalanan dalam bahtera rumah tangga dengan yang tidak sehati. Kira-kira rudet tidak bun? Nah itu curhat begitu. Ya bun ya. Karena pernikahan itu sebuah perjalanan, pastikan yang bersama kita adalah laki-laki yang sehati. Berapapun usia pernikahan kita bunda dan suami, kita tidak pernah ada cerita kita. Sepanjang apapun perjalanan bunda dan suami dalam mahliga pernikahan tidak akan terasa melelahkan kalau dua-duanya sehati. Tapi kalau tidak sehati bun, rudet. Yang lain selain lempar bunga, ia melempar bunga jeung pot-potna. Gitu ya. Ya, semoga saat ini yang sedang mencari pasangan bisa menemukan tambatan hati yang sehati bun. Ya. Bahkan visi yang dibangun tidak hanya bahagia bersama di dunia, tetapi juga bisa bersama sampai ke surga. Ya. Nah itu bunda-bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah Bai'at Aqobah bersama 74 orang dari Madinah. Muharram Nabi merencanakan hijrah. Maka bulan ini bun disebut apa? Syahrul Azmi li hijratin Nabi. Bulan Nabi bertekad untuk berhijrah. Itu di bulan apa? Muharram. So far, bulan membikin tahtitul hijrah, strategi hijrah. Karena hijrah butuh strategi bun. Sama seperti bunda sekarang. Nulis di Facebook, my hijrah made adventure cina bun. Tapi kalau kita nggak pakai strategi, mungkin hijrah kita akan seumur jagung bun. Yang membuat kita benar jalur hijrahnya, istiqomah di perjalanannya, sampai ke janahnya, itu harus pakai strategi bun. Karena sebombastis apapun kata-kata kita di media sosial, mulai hari ini saksikan aku berhijrah. Hijrah is my, apa bun biasanya itu? Bukan my dream, is my way ya bun ya. Apapun kata-kata bombastis kita soal hijrah di media sosial tidak akan pernah menyelamatkan kita untuk bertahan di jalur itu. Kalau strateginya salah itu. Dan hijrah mah butuh strategi. Bun. Di antara strategi hijrah apa bunda? Al-musahabah bis-solihin bun. Itu yang harus bikin bunda tuh. Saya harus menemukan persahabatan yang menguatkan dalam kesolehan bun. Gak benar dan gak mungkin ada yang bertahan di jalur hijrah kalau salah dalam membangun circle bun. Kan di kita mah zaman circle-circlean bun ya. Sampai muncul PKK, perempuan kaditu kadieu. PUI, perempuan ider. PUI, perempuan uncag, incik. Perempuan
PUA, perempuan ubrang abring. Dan mereka bikin sebuah komunitas besar namanya Jabariyah, Bun. Perempuan yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar. Di sini anggota kehormatan semua ini. Beringka dia. Nah itu ya Bun ya. Tentukan persahabatan untuk menguatkan stamina kita di jalan hijrah, Bun. Karena hijrah itu butuh strategi. Dan bulan keempatnya yaitu bulan Rabiul Awal, Nabi melakukan action, yaitu berangkat dari Mekah ke Yasrib dalam misi hijrah. 4 bulan inilah yang sangat penting dalam prosesi hijrah Nabi, ya Bun ya. Sekarang sudah paham, Bun, kenapa Muharram dijadikan bulan pertama dalam kalender Hijriah? Sudah paham sekarang? Memang ini bukan hijrahnya Nabi di bulan itu. Tapi Nabi merencanakan niat memang hijrahnya di bulan. Maka siapa yang ingin berniat hijrah, jangan disia-siakan Muharram ini, Bun. Karena memang Nabi merencanakan dan bertekad hijrahnya di bulan Muharram. Ada di antara kita yang saat ini sedang cari momentum buat hijrah, Bun? Pasti ada. Hijrah sebuah perubahan besar yang selalu membutuhkan momentum besar untuk melakukannya. Betul tidak? Abdi Ustadz Ira hanya badai hijrah, nih Muharram tepat, Bun. Karena ada orang yang bilang begini, Ustadz Abi hijrah kayak mentos kolot, cina Bun. Ada nggak yang bilang begitu? Kenapa kita selalu melekatkan kesolehan kita di hari tua? Seakan-akan kita ini pasti usianya. Ada 2 kesalahan besar kalau seseorang melekatkan kesolehannya di hari tua, Bun. Kesalahan besar yang pertama, hari tua tidak menjanjikan apapun kecuali membuat kita makin tua saja. Tua itu tidak menjanjikan kesolehan, ketaatan. Tua itu hanya menjanjikan bunda dari imut-imut menjadi gitu saja. Tua itu hanya mengubah suami bunda dari subhanallah menjadi astag, innalillahi wa inna ilaihi, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal. Eta ke suami itu menikitu pisan. Betul nggak Bun? Ada nggak orang-orang saat ini sedang menikmati hari tua tapi jauh dari kesolehan? Ada nggak yang saat ini sudah Bun sudah melemah fisiknya, sudah mulai beruban rambutnya, tetapi belum menemukan jalan untuk bisa taat? Karena hari tua tidak menjanjikan apapun kecuali membuat kita makin menua saja. Setuju tidak? Jangan pernah meletakkan kesolehan kita ke hari tua. Hari tua tidak menjanjikan apapun, Bun. Kenapa saya agak berapi-api begini? Karena banyak Ustadz, abdi engke akan rajin ke masjid tos pensiun cenah, Bun. Ustadz nanti abdi bakal seueur ngaji upami atos barudak narikah cenah gitu. Kenapa kita meletakkan hari kesolehan kita di hari tua? Hari tua itu tidak menjanjikan apapun. Setuju nggak ini Bunda? Hari tua itu hanya membuat bunda dari simpel menjadi sispek menjadi simpel, sing pelendung. Ya. Setuju nggak ini Bun? Ustadz kapan atuh saya hijrah? Nih Muharram. Karena Nabi pun berniat hijrah di bulan, jangan disia-siakan. Berapa lagi bulan ini akhir Muharram? Berapa hari lagi berarti? 3 hari lagi ya? Jangan disia-siakan. Nanti bunda pulang ke rumah, ajak suami, ajak anak-anak, yuk kita bareng-bareng hijrah di bulan ini untuk menjadi keluarga yang menjadi keluarga yang soleh, soleha, yang sama-sama ke surga. Menjadi keluarga yang romantis. Bunda tahu romantis apa artinya? Romantis itu artinya ma'an fil jannah. Apapun yang kita lakukan bersama orang tercinta yang mengantarkan kita bersama-sama ke surga. Itu romantis.
apapun yang kita lakukan bersama orang tercinta yang mengantarkan bersama-sama sampai surga. Itu romantis. Romantis tidak harus selalu mahal, jauh, wah, amazing, gak usah. Romantis tidak harus selalu bunda bersama pasangan ke Kapadokia, walaupun itu is my dream. Gak usah. Saya tahu itu bun, sok curhat. Bunda habis tahajud, tilawah menjelang subuh, suami dengerin. Gantian, suami baca, bunda tidur. Romantis tuh bun? Nah itu yang romantis, saum bareng, Senin Kemis bareng. Itu keluarga yang romantis. Mari kita ubah. Apa itu romantis? Ma'an fil jannah. Apapun yang kita lakukan bersama orang tercinta yang mengantarkan kita bersama-sama sampai sok. Yuk ayah, yuk anak-anak, kita jadikan Muharram ini bulan terromantis keluarga kita. Bersama-sama sampai, nah itu. Setuju nggak ini bunda? Makanya Masya Allah ya, pagi hari ini bunda-bunda malah ke masjid begitu ya, bukan ke itu kadia ya bun ya. Kenapa bunda pagi hari ini bun tidak ke Singapura, tidak ke Eropa, malah ngaji. Kenapa? Nah jadi curhat gitu ya teh. Oke, sekarang paham ya bun ya, kenapa kalender Islam dimulai dari bulan Muharram, padahal hijrah Nabi bulan Rabiul Awal. Ternyata memang Muharram itu syahrul azmi li hijratun Nabi, bulan bertekadnya Nabi untuk melakukan hijrah. Maka siapa yang saat ini ingin menemukan momentum untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita, maka saatnya kita lakukan di bulan terbaik ini, yaitu bulan Muharram. Oke, hari ini bunda-bunda yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, saya akan menyampaikan 4 wasiat Nabi di detik-detik kewafatan beliau terkait masalah hijrah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang Nabi sampaikan ketika melaksanakan haji wada. Dan ini menjadi wasiat-wasiat terakhir Nabi. Karena setelah Nabi melaksanakan haji wada, 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Saya tanya bunda, Nabi wafat di bulan apa? Rabiul Awal. Tahun ke-seberapa? Tahun ke-11 Hijrah. Haji wajah Nabi bun tahun berapa? Tahun ke-10. Di bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bager kan saya menyebutnya. Saya tanya, saya jawab biar cepat itu bun. Ya. Nabi hijrah mohon maaf. Nabi melaksanakan haji wada bulan Dzulhijjah tahun 10. Dan Nabi wafat bulan Rabiul Awal tahun 11. Berarti antara haji wada dan kewafatan berapa lama? 3 bulan ya bun? Atau sekitar 80 hari atau 3 bulan lebih itu. Nah bunda-bunda, sebelum Nabi wafat, Nabi menyampaikan 4 wasiat ini terkait masalah hijrah. Ini ada menarik bunda-bunda sekalian. Nabi itu wafat di mana bun? Di pangkuan istri itu. Padahal selama di Madinah, Nabi melakukan peperangan hampir sekian puluh kali. Besar kemungkinan Nabi meninggal di medan peperangan. Tapi kenapa Allah menakdirkan beliau wafat di pangkuan istri? Pelajarannya dahsyat. Kenapa? Karena Allah ingin mengajarkan dan menjelaskan kepada kita, suami istri harus saling meridokkan sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke akhirat. Bun. Setuju ya bun ya? Besar kemungkinan Nabi itu wafat di medan pertempuran. Karena selama 10 tahun di Madinah, peperangan demi peperangan Nabi lakukan. Tapi kenapa Allah menakdirkan beliau wafat di pangkuan istri justru? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, suami istri,
harus sudah saling meridokkan dan saling mengikhlaskan sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke akhirat. Setuju tidak? Pertanyaan saya kepada bunda-bunda di sini, Nabi wafat di pangkuan siapa? Siapa namanya? Kenapa di pangkuan Aisyah, Bun? Nanti bunda-bunda jangan farno ya, Bun. Ketika suami goledak di pangkuan bunda, alah si ayah cepat maut, awas jangan, Bun ya. Ini kajian-kajian para ulama kita. Allah menakdirkan Rasulullah wafat di pangkuan istri untuk mengajarkan kepada kita sebelum kita pulang ke akhirat. Orang yang bersama kita di siang dan malam, membersama hidup kita sampai maut memisahkan, harus sudah saling meridhokan itu. Sebelum melanjutkan pulang ke pertanyaannya, kenapa harus di pangkuan Aisyah? Karena konflik rumah tangga Nabi terbesar sepanjang hidupnya itu ada bersama Aisyah. Dan konflik besar ini hampir terjadi perceraian di antara Nabi dan Aisyah. Dan konflik besar ini terjadi setelah perang Bani Mustalik. Pulang ke Madinah, Aisyah jatuh sakit, tapi selama di rumah itu tersebar, Bun, di Madinah desus-desus dan fitnah tentang rumah tangga Nabi yang hampir mengkaramkan bahtera rumah Nabi bersama Aisyah itu. Sampai Nabi datang kepada Usama bin Zaid, sampai Nabi datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk minta saran terkait masalah perceraian. Karena konfliknya besar sekali. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha itu tidak bisa satu rumah bersama Nabi. Beliau pada akhirnya sambil menyembuhkan diri karena sedang sakit, itu pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi sebesar apapun konflik rumah tangga ketika itu, ketika Aisyah ingin pulang ke rumah orang tuanya, tetap minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tinggal bersama orang tuaku. Dan Nabi pun mengizinkannya. Kira-kira bunda-bunda di sini, ketika terjadi konflik besar bersama suami, terus ingin pulang ke rumah orang tua, bebeja moal. Kebayang di sini muda. Paling HP di pareman, Bun. Nomor suami di blok, teteh. Ya. Aisyah itu minta izin. Dan Nabi sebelum ingin bercerai dengan Aisyah itu, Bun, minta saran kepada dua sahabat Nabi. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan saya kepada bunda-bunda di sini, kenapa Rasulullah ketika akan bercerai bersama Aisyah, itu minta sarannya kepada dua sahabat Nabi ini? Kepada Usamah dan kepada Ali. Kenapa tidak kepada Abu Bakar? Kenapa tidak kepada Utsman? Kenapa tidak kepada Umar tuh, Bun? Karena tidak ada yang paling dekat dengan Nabi di antara sahabat Nabi kecuali dua orang ini. Satu Usamah bin. Kenapa dekat? Karena Zaid bin Harisah, bapaknya, pernah Nabi angkat menjadi anak, Bun. Namanya Zaid bin Muhammad. Namun ketika turun ayat tentang pelarangan mengadopsi, kembali Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harisah tuh. Dan anaknya namanya Usamah. Jadi kira-kira dekat gak sama Nabi? Dekat. Ali bin Abi Thalib tidak sekedar sahabat tapi juga mantu yang ketika kecil di rumah Nabi diurusnya itu. Makanya kalau bunda ingin curhat hal-hal yang sangat privat kepada orang-orang yang terdekat dengan kehidupan kita. Setuju tidak, Bun? Kita mau curhat ke tukang sayur, gara Bun. Pagi-pagi semang itu lewat depan rumah kita, dicurhati, Bun. Sampai semang itu dagang deui, da bebannya berat. Dengan ibu-ibu komplek gitu. Kita mah sembarangan curhat ini, curhat kepada orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah. Nabi juga, Bun, curhat, tapi kepada orang-orang terdekat, nggak sembarangan, apalagi masalah pribadi itu. Saya pernah sampaikan di kajian sebelumnya, Bunda, di sini malah
80% orang itu tidak suka dicurhati. Sabar bun? Kenapa 80% orang tidak suka dicurhati? Dua persoalannya. Yang pertama, orang kadang nggak peduli dengan urusan kita. Betul tidak? Yang kedua, setiap orang punya masalah-masalah sendiri. Boro-boro ingin menampung masalah orang lain. Sendiri juga sudah. Sok curhat bun, sudah. Bunda punya masalah, curhat ke Ustadz. Pulang dari curhatan itu ke rumah ngemplong nggak bun? Ngemplong nggak? Alhamdulillah saya sudah curhat sama Ustadz Dedi. Alhamdulillah saya sudah curhat sama Ustadz Ihsan. Ngemplong nggak bun? Karena bunda sudah berbagi beban. Ari Ustadzna? Bunda pulang ngemplong si Ustadzna? Hulangnya kia bun. Tekarunya Kak Ustadz. Tonton bunda. Ini jarujur di dia mah. Nah begitu ya bun ya. Ustadz ke siapa tuh kalau saya punya masalah? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kepada orang yang punya ilmunya. Jangan sembarangan. Dan tidak ada tempat terbaik buat curhat kecuali yang paling mengerti tentang semua isi hati kita, resah gelisah kita, kesedihan kita, air mata kita, luka kita. Siapa itu? Nah itu bu. Ya mah curhat di Facebook, garabun, aduh. Ya Allah, kau janji akan setia kepadaku, tapi ternyata kau mengkhianati lagi. Duhai Allah, tolonglah hambamu ini. Kira-kira yang lain komen apa? Ya tidak. Antisosialis. Eta punah curhat dibilang pret. Jahat pisan. Nah itu ya bunda-bunda ya. Jadi kenapa Nabi itu wafat di pangkuan Aisyah? Bukan di pangkuan istri yang lain. Karena konflik terbesar rumah tangga Nabi itu ada bersama Aisyah sampai akan terjadi sebuah perceraian. Namun Allah menolong Rasulullah SAW dengan 10 ayat yang turun di surat An-Nur ayat 11 sampai 20 yang membebaskan Aisyah dari berbagai tuduhan-tuduhan itu. Ya bun ya. Kalaulah Allah tidak menurunkan 10 ayat di surat An-Nur, ya 11 sampai 20 bun. Itu 10 ayat yang membebaskan Aisyah dari berbagai tuduhan di kota Madinah yang disebar luaskan oleh orang-orang munafik untuk menjatuhkan dan mencerai-beraikan rumah tangga Rasulullah bun, bersama Aisyah. Ya. Pelajarannya apa bunda? Pelajarannya sebesar apapun konflik yang pernah terjadi dalam rumah tangga kita, maka akhirilah dengan saling meridokan, saling mengikhlaskan sebelum melanjutkan pulang ke akhirat. Setuju tidak? Nah begitu. Baik bunda-bunda, di hadis ini ada 4 tema yang Nabi wasiatkan kepada kita di detik-detik kewafatan beliau. Dan hadis ini Nabi sampaikan ketika melaksanakan haji wada bun itu. Nabi menjelaskan tentang 4 hal bun. Pertama, siapa mukmin itu? Yang kedua, siapa muslim itu? Yang ketiga, siapa mujahid itu? Dan yang keempat, siapakah muhajir itu? Nanti kalau ingin materinya, saya sudah siapkan sekitar 24 slide ya. Nanti boleh di-copy. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Karena hadis ini disampaikan di menjelang kewafatan Nabi, seakan-akan ini wasiat Nabi kepada kita. Pertama siapa bun? Siapa mukmin itu yang kedua? Siapa muslim itu yang ketiga? Siapa mujahid itu? Dan yang keempat, siapakah muhajir orang yang hijrah itu? Baik ya. Maka karena ini wasiat, kita berpegang kepada kalimat-kalimat Nabi ini. Yang pertama bunda, bapak ibu sekalian. Nabi mewasiati kita
ala ukhbirukum bil mu'min. Jadi aku akan mengkasih kabar kepada kalian tentang siapa mukmin itu. Kata Nabi, man aminahu nasu min lisanihi. Mohon maaf. Nah ini. Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Jadi siapa mukmin itu? Orang yang orang lain merasa aman dan nyaman dengannya, begitulah Bun. Ya. Maka sehebat apa keimanan kita, senyaman itulah orang bersama kita. Tolong ya Bun. Sehebat apa keimanan kita, seaman dan senyaman itulah orang lain bersama kita. Karena inti dari keimanan memberikan rasa aman dan nyaman kepada sesama. Bun. Kira-kira ini terkait hablum minallah, hablum minanas. Bunda tahu enggak? Kalau hubungan kita dengan Allah dalam Al-Quran, itu diatur 130 ayat. Tapi hubungan kita dengan sesama, itu diatur 1.500 ayat. Jangan pernah kita menyepelekan terkait hablu minanas. Karena Nabi menjelang kewafatannya menjelaskan kepada kita siapa mukmin itu. Ternyata kata Nabi, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Terjemah bebasnya, orang yang merasa aman dan nyaman Bun bersama kita, itu menunjukkan kehebatan keimanan kita kepada Allah. Bunda-bunda, kira-kira setuju kalimat ini? Biar seisi bumi membenci, asal Allah mencintai. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang setuju angkat tangan. Oke. Yang tidak setuju angkat tangan. Nu teu ngacung-ngacung. Kayak nu ngacung atuh da ieu mah. Biar seisi bumi membenci asal Allah mencintai. Setuju tidak? Sok atuh yang tidak ngacung. 1 orang, 2 orang. Yang setuju ngacung. Ayo ieu kana atuh Bun. Di sini tidak boleh ada netral. Mungkin tidak ada seisi bumi membenci, Allah mencintai? Tidak mungkin, Bun. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau Allah sudah mencintai kita, mahabbatan fi qulubil khalqi. Allah hantarkan perasaan cinta di banyak hati kepada kita, Bun. Makanya Bunda jangan merasa ini semua orang tidak ada yang mendekat sama saya, nggak apa-apa asal Allah mencintai. Jangan-jangan kita buruk di mata Allah loh. Karena orang mukmin itu adalah orang yang orang lain merasa aman dan nyaman bersama kita, Bun. Setuju nggak ini? Tanda Allah mencintai kita apa? Banyak hati yang ikut mencintai kita. Itu tanda Allah mencintai. Karena kata Ibnu Abbas, kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, mahabbatan fi qulubil khalqi. Allah lemparkan perasaan cinta di banyak hati kepada kita. Bunda-bunda, Nabi itu pernah bersumpah, sampai bergetar itu para sahabat itu. Karena Nabi bersumpah dengan 3 kata, yang jarang Nabi ucapkan dalam banyak hadis. Apa kata Nabi? Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai 3 kali Bun. Itu para sahabat pucat dan bergetar. Apa kata para sahabat? Man khaba wa khasira ya Rasulullah. Siapakah yang celaka itu Nabi, yang kau ancam imannya tidak sempurna itu? Pucat loh para sahabat, bunda-bunda, bergetar. Karena mereka takut menjadi orang yang diancam oleh Nabi itu. Siapa ya Rasulullah orang yang telah celaka itu? Yang kau sumpah imannya tidak sempurna itu. Apa kata Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yaitu orang lain tidak suka dengan sikapnya, perkataannya dan perbuatannya Bun. Orang ini tidak sempurna imannya itu. Ini hablum minallah bukan? Hablum minanas bukan Bun? Hablum minanas bukan? Nah itu. Ya. Makanya
Nabi ingin mewasiatkan kepada kita, ketika ukuran keindahan sebuah iman, tidak hanya terkait dengan seindah apa hubungan kita dengan Allah, tapi semempesona apa hubungan kita dengan sesama. Sekarang kita lihat bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah ya bun, tetapi tidak memperlihatkan keindahan hubungan dengan sesama. Bu, mau kemana? Bu dari mana? Dari belakang. Terus mau kemana? Ke depan. Setelah itu kemana? Ke pinggir. Terus saya gitu bun. Bukan seperti ini orang imannya hebat itu. Ada orang yang pendiam, sekali ngomong pinjam uang. Ada itu. Bunda jenguk yang sakit, bun ya. Kemudian Kak, ibu teh sakit apa? Tipes. Sok bun, tampakkan keimanan kita, doakan itu. Allahumma robban nasi mudhibal. Seterusnya, iya mah. Datang kalau nu sakit bun ditanya, bun sakit apa? Tipes. Oh tetangga abdi tipes maut ya bun. Aduh itu. Apa kata Nabi? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang, atau, itu bab hablum minan nas bukan bun? Nah itu. Nah ini bunda-bunda dirahmati Allah, kalau ingin melihat sehebat apa keimanan kita kepada Allah, maka lihatlah sebanyak apa orang-orang yang nyaman bersama kita, dengan sikap kita, dengan kelemah lembutan perkataan kita ya bun ya, dengan kepemesonaannya, akhlak kita yang kita tampakkan sehari-hari dalam sebuah interaksi begitu. Ini yang pertama. Setuju bunda? Bahkan kata Nabi mengatakan man amana billah wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sakitin tetangga pun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal muradu bi idail ijar? Apa yang sebutan nyakitin tetangga itu? Kata Nabi, orang yang masak bun, aromanya dikirim ke tetangga tapi tidak makanannya. Tetangga hanya wareku hasep tuh bun. Itu hati-hati. Bunda ke Pangandaran bun, dipoto, makan siput ya, disimpan di Facebook. Orang banyak lihat tapi tengajak, itu khawatir nyakitin loh. Betul nggak bun? Yang kedua kita lihat, karena saya tidak akan bahas di sini. Yang kedua sekarang siapa bun? Muslim. Di wasiat Nabi terakhir ini menjelang kewafatannya, Nabi mengatakan siapa Muslim itu kata Rasulullah, man saliman nas min lisanihi wa yadihi bun. Muslim itu orang lain yang selamat dari lisannya dan perbuatannya. Maka sehebat apa keislaman kita kepada Allah, seselamat itulah orang lain di lisan kita itu. Coba angkat tangan di sini bunda-bunda, mohon izin. Siapa yang selama bulan Muharram kita tidak pernah membicarakan orang lain, angkat tangan. Allah Ustaz. Abi 8 orang Ustaz. Itu loh bun, itu jejak dan identitas keislaman kita. Orang lain selamat di lisan kita itu. Sekarang kita kerasa nggak bun betapa buruk keislaman kita? Karena betapa banyak orang-orang lain yang tidak selamat dengan lisan kita itu. Nabi itu kata Anas bin Malik bun, tidak pernah marah. Apa kata Anas? Aku mengenal Nabi di Madinah 10 tahun. Dan selama itu aku tidak pernah melihat Nabi itu marah kepada istrinya. Semoga bunda-bunda yang di sini itu bunda-bunda seperti istri Nabi yang tidak pernah dimarahi oleh suami. Bun. Ini kenapa amin sedikit? Selama Nabi itu, kata Anas bin Malik, selama aku mengenal Nabi di Madinah, Nabi tidak pernah marah. Tapi bun, ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan istri Nabi yang lain, itu Sofiyah binti Sofiyah ya bun ya. Sofiyah ini istri Nabi cantik. Keturunan orang Yahudi yang Nabi tikahi pasca perang Khaybar. Dan beliau salah satu kalau bahasa kita putri dari seorang
pemuka kaum Yahudi. Masuk Islam dan Nabi tikahi. Namanya siapa tadi? Sofiyah binti Huyai. Cantik Bun. Tapi memang tingginya di bawah rata-rata bangsa Arab. Ya. Sampai-sampai saking di bawah tingginya rata-rata bangsa Arab, sulit naik unta itu. Tetapi luar biasa Rasulullah selalu menjatuhkan lutut kiri, menegakkan paha kanan agar bisa ditaiki oleh Sofia sehingga dia bisa naik unta itu. Memang karena tingginya di bawah rata-rata bangsa Arab. Makanya Bunda kalau setiap naik mobil ke suami, ayah jongkok gitu. Kan Nabi selalu begitu ketika Sofia akan naik unta. Sofia memang pendek Bun. Dan itu disampaikan Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anna Sofiyata hakadha. Ya Rasulullah, Sofiyah itu segini. Isyaratun ilal qasirah. Aisyah tidak bilang pendek, hanya bilang segini tapi menunjukkan pendek. Segimana berarti Bun? Masa segini Bunda? Iya mas semenel. Gimana Bun segini pendek? Nah kita Bunnya begitu. Memang pendek beliau itu. Sehingga sulit naik tapi Nabi selalu membantunya itu. Memang Nabi itu luar biasa Bunda. Bunda tahu kan Aisyah pernah nangis Bun? Tangisan yang paling menyedihkan selama hidup Aisyah itu soal apa coba? Pertama soal konflik tadi kan, sampai jatuh sakit 1 bulan. Yang kedua ini Bun, datang ke Nabi dengan simbah air mata. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna sawahibi kunnan. Sahabat-sahabatku itu sudah punya nama panggilan, karena mereka sudah punya keturunan. Sementara aku belum punya nama panggilan, karena aku belum punya keturunan. Memang selama menikah bersama Nabi, Aisyah tidak dianugerahi. Bahkan ketika wafat Nabi di usia 18 tahun, Aisyah itu memang belum punya keturunan itu. Itu sangat menyakitkan perasaan Aisyah. Kenapa coba Bun? 1, kata Anas bin Malik, tidak ada yang paling Aisyah cintai kecuali Rasulullah. Dan ingin menyempurnakan cinta itu dengan menganugerahi keturunan. Maka impian terbesar Aisyah di usia 15 tahun ketika itu ingin memberikan Nabi keturunan. Kenapa? Karena beliau berpikir ini akan menyempurnakan cinta Nabi kepadanya. Ya. Kan Aisyah ini selalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah yang paling engkau cintai? Kalimat-kalimat ini senantiasa disampaikan oleh Aisyah. Sampai-sampai di suatu hari Nabi menjawab, 5 ya Aisyah. Kenapa engkau bertanya seperti itu, wahai Aisyah? Kata Aisyah, la uhibbuka man tuhibbuka, karena aku akan mencintai siapapun yang kau cintai. Itu sebetulnya bahasa diplomatis Bun. Sebetulnya Aisyah ingin terus meyakinkan perasaannya bahwa yang paling dicintainya itu adalah Aisyah. Dan Nabi selalu menjawab dengan kalimat sangat indah. Innaha baqiyah, lam tatabaddal, walam tatagoyyar. Wahai Aisyah, perasaanku kepadamu selalu ada dan tidak pernah berubah. Tuh, Bun. Tapi memang Nabi tidak bilang cie waktu itu Bun. Itu kalimat Nabi indah sekali. Innaha baqiyah. Perasaan itu selalu ada. Lam tatabaddal, walam tatagoyyar. Tidak akan pernah berubah. Ya. Bunda nanti tulis kalimat ini, terus suruh diapalkan ke suami itu Bun. Saya berpikir, kenapa Aisyah selalu mengulang-ulang pertanyaan itu kepada Rasulullah? Siapa yang paling kau cintai? Saya baru paham, ternyata perempuan itu butuh Bun pengulangan untuk meyakinkan perasaan. Mungkin kami laki-laki tidak merasa butuh, tetapi ternyata salah satu kebutuhan perempuan adalah adanya pengulangan kata cinta di pasangan untuk meyakinkan perasaan bahwa cinta itu masih ada dan tidak pernah berubah itu. Kalau Bunda setahun 2 tahun tidak menemukan kata cinta dari suami, kira-kira ada yang berubah nggak di perasaan kita? Jangan-jangan Bunda akan berpikir apa? Suami kita masih cinta nggak sih? Kan begitu ya Bun? Maka Bunda selalu butuh
Selalu butuh pengulangan itu. Tapi kadang suami kita nggak paham bunda. Itu masalahnya. Ketika bunda chat misalnya di WA, ayah I love you. Kata suami istighfar jana gitu. Nabi itu bilangnya bagus. Innaha baqiyah lam tatagoyyar wa lam tatabaddal. Wahai Aisyah, cinta itu masih ada dan tidak pernah berubah. Suami bunda istighfar jana gitu. Kadang nggak nyambung itu. Nah bunda, Aisyah itu pernah sakit. Sampai meneteskan air mata yang sangat mendalam. Ingin memberikan keturunan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang saat ini sedang menanti keturunan, segera Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah ya bun. Karena saya paham melihat suasana hati Aisyah yang begitu sangat sedih ketika belum punya keturunan. Tapi Rasulullah indah sekali bun. Diseka air mata itu dengan dua ibu jarinya. Ini bun lihat. Ini wajah Aisyah digini. Bukan digini awal. Apa kata Nabi? Aku berikan engkau nama panggilan kepada keponakanmu. Itu indahnya Nabi bun. Selalu punya banyak cara untuk bisa menghibur hati istri. Aku berikan engkau nama panggilan kepada keponakanmu. Aisyah memang tidak punya anak. Tetapi punya saudari namanya Asma binti Abu Bakar yang menikah dengan Zubair bin Awam. Punya anak namanya Abdullah. Maka Rasulullah pun memberikan nama kepada Aisyah dengan anak Asma. Jadi panggilan Aisyah itu namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Boleh kita seperti itu? Boleh. Kalau di antara bunda ada yang belum punya keturunan, ingin punya nama panggilan, bisa dialamatkan kepada keponakan. Itu pun Nabi lakukan kepada Aisyah, ya, yang belum punya keturunan, dengan memberikan nama kepada keponakannya, yaitu Abdullah. Beliau anak dari saudarinya bernama Asma binti Abu Bakar. Nah gitu. Nabi selalu punya banyak cara untuk apa? Itu indahnya Nabi begitu ya bun ya, Masya Allah. Bahkan ketika Nabi sedang itikaf di masjid 10 hari di akhir Ramadan, datang Sofiyah bun. Tadi yang mana Sofiyah? Sofiyah itu tadi yang mana bun? Putri orang Yahudi ya. Datang ke masjid. Fatahaddatsat sa'atan. Kemudian ngobrol beberapa lama. 1 jam sampai 2 jam lama, kalau saatan lama itu. Dan Nabi dengarkan bun, dengan seksama. Padahal obrolannya tidak penting itu. Kira-kira bunda suami sedang itikaf di masjid, bunda datang ke masjid, ngobrol ngalir ngidul terpenting, kira dengar atau dicarekan. Nabi dengerin bun. Ketika selesai faqamat, Sofia berdiri, Nabi antarkan ke rumahnya dan setelah itu Nabi kembali ke masjid. Indah sekali memang akhlak Rasulullah itu. Di sini kira-kira pelajarannya apa bunda? Saya dapat pelajaran loh. Dalam rumah tangga itu bun, obrolan yang tidak penting itu penting. Kalau Nabi menganggap tidak penting, tidak mungkin mendengarkan sampai berjam-jam. Padahal Nabi sedang itikaf kan? Tapi Nabi mengajarkan kita, apapun obrolan dalam rumah tangga, walaupun tidak penting itu penting. Maka rumusnya bun, dalam rumah tangga itu yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi penting ngobrol walaupun tidak penting. Tapi obrolan yang tidak penting itu menjadi penting, walaupun sebenarnya, nah gitu itu. Saya ulang ya, saya ulang. Kenapa saya ulang-ulang ini bunda? Karena betapa banyak rumah tangga yang sudah kehilangan obrolan itu. Mereka temanya kuliner bun. Silakan lihat keluarga-keluarga yang kuliner bun. Tetap mereka disibukkan HP masing-masing itu. Betul tidak? Karya itu. Tapi kita jangan suudzon. Mereka sedang ngobrol pakai WA itu. Saya ulang bun. Nabi sedang itikaf itu ibadah bukan? Waktunya terbatas cuma 10 hari akhir Ramadan. Tetapi ketika istrinya datang, ngobrol tidak penting, Nabi dengarkan. Kenapa? Nabi mengajari kita,
obrolan yang tidak penting dalam rumah tangga itu penting, Bun. Maka rumusnya, rumah tangga itu, Bun, yang penting bukan mencari obrolan penting, tapi penting ngobrol walaupun tidak. Nah itu. Tapi obrolan yang tidak penting itu dalam rumah tangga penting walaupun ya begitu. Ya jarempe gara, Bun. Udah Bunda, nanti pulang pengajian ini suami di rumah, ayah sah nama gitu. Nomor sepatu sabaraha, udah gitu aja. Itu Rasulullah ya Bun ya, Masya Allah. Mari kita kembali bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terkait dengan Aisyah. Tadi Aisyah mengatakan apa Bun? Sofiah itu pendek. Kata Anas, Rasul tidak pernah marah, tapi ketika itu Rasul marah. Rasul marah kepada Aisyah. Wahai Aisyah, andaikan kalimat pendek itu, walaupun sebetulnya Aisyah tidak bilang pendek, diceburkan ke lautan, seisi lautan akan rusak semuanya. Kenapa Nabi marah ketika Aisyah bergibah, Bun? Karena Nabi punya tanggung jawab, laki-laki itu sebagai imam dan qawam, memastikan keluarganya terbebas dari api neraka itu. Makanya Nabi itu agak ketat soal amaliyah keluarga, Bun. Aisyah cuma bilang segini marah. Karena Nabi tidak mau ada keluarganya yang bermaksiat kepada Allah itu, Bun. Itu Rasulullah. Ari bunda pami sok ngagibah suami kumaha, Bun? Kan begitu ya. Nabi itu betul-betul memastikan ingin keluarganya terbebas dari api neraka. Makanya kemarahan Nabi kepada Aisyah itu betul-betul menegaskan kita, suami istri yang berumah tangga, mempunyai anak, pastikan semuanya terbebas dari api neraka itu. Dan itu kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita masuk yang ketiga. Apa itu mukmin? Orang lain merasa aman dengan kita. Apa itu muslim? Orang lain yang selamat dari lisan kita. Dan sekarang Nabi mengatakan siapa mujahid itu? Ini menarik bunda-bunda sekalian. Nabi mengatakan mujahid adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Maka setiap kita melihat orang yang sedang memperbaiki ketaatannya kepada Allah, merekalah mujahid dan mujahidah itu. Demi Allah, saya tidak pernah menganggap orang yang sedang melaksanakan ketaatan orang biasa. Mereka adalah orang-orang terhebat pilihan Allah, Bun ya. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ketaatan itu bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mudah, maka disebut dengan orang yang sedang Nah pertanyaannya, kenapa orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah disebut dengan mujahid? Karena setiap dia menemukan momentum ketaatan, pasti ada 3 musuh yang melakukan pertempuran dengannya untuk menghentikan ketaatannya. Selang Bun. Kenapa orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam ketaatan disebut mujahid? Karena ketika dia menemukan momentum ketaatan, ada 3 musuh yang bertempur untuk menghentikan ketaatannya. Yang pertama dunyahu, yang kedua syaitonuhu, yang ketiga adalah syahwatuhu. Bun. 3 musuh ini akan bertempur dengan kita agar kita tidak melakukan ketaatan. Maka siapa yang datang ke sini? Inilah pemenang-pemenang sebuah pertempuran itu. Bun. Karena di rumah pasti ada pertempuran itu. Punten. Tolong jawab dengan jujur. Tadi di rumah ada nggak yang bilang begini? Ngaji ulah. Ayo tuh Bun. Kelihatan wajah-wajahnya ini. Muntah ngaji di absen. Ini memang wajah-wajah. Tetapi ini wajah-wajah pemenang pertempuran. Kelihatan wajah-wajah bekas tempur begini. Pertama melawan siapa tadi? Dunianya Bun. Ternyata dunia itu bisa jadi musuh untuk menghentikan ketaatan kita. Betapa banyak yang tidak bisa tahajud gara-gara dingin.
Betapa banyak yang tidak bisa tilawah gara-gara ngantuk. Itu dunia tuh kadang jadi musuh. Betapa banyak suami yang tidak ke masjid gara-gara sibuk. Betul tidak, Bun? Padahal bagi laki-laki ke masjid itu hukumnya wajib. Tapi karena dunia, banyak laki-laki yang tidak bisa berjamaah di masjid gara-gara dunianya itu. Setuju tidak? Itu musuh pertama. Tadi Bunda dari rumah ke sini, kira-kira rintangan dunianya apa? Sok Bun, Hoream, betul kan Bun? Apalagi? Sok udah kelihatan wajah-wajahnya tuh Bun ini mah. Yang kedua setannya Bun. Yang ketiga syahwatnya itu. Inilah 3 musuh yang akan bertempur melawan kita untuk menghentikan ketaatan kita di setiap kita menemukan momentum Maka siapakah yang ada di masjid ini? Pemenang-pemenang sebuah pertempuran. Inilah mujahidah-mujahidah yang sebenarnya itu. Kenapa? Karena setiap ketaatan pasti menemukan benturan kesulitan akibat 3 musuh ini. Sekarang kita ngaji pagi hari ini. Ini ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Hoream. Tuh sok curhat nggak apa-apa? Ngantuk, oke. Bangun jam 3 pagi untuk tahajud. Ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Ngantuk lagi. Ngaji ngantuk. Tahajud ngantuk. Bunda, menikah itu ibadah bukan? Ketaatan bukan? Ada kesulitannya? Apa? Ngantuk deh. Ini wajah-wajah tunduh ini mah. Makanya Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nabi itu tidak sembarangan loh. Mengatakan yang sedang membangun ketaatan disebut dengan muja. Karena dia terus akan melakukan pertempuran. Ada musuh yang ingin menghentikan ketaatan kita. Syahwat, setan, dua-duanya sulit itu Bun. Apalagi dunianya ini. Kesibukan ini. Banyak itu menjadi musuh. Untuk menghentikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Maka inilah istiqomah terus untuk menjadi mujahidah kebanggaan Allah Bun. Ya. Saya punya tagline Bunda. Kelelahan dalam ketaatan di dunia. Cara terbaik kita untuk menemukan istirahat penuh kebahagiaan kelak di surga. Dan siapa yang tidak mau lelah dalam ketaatan di dunia. Dia sedang merencanakan untuk lelah dalam penyesalan kelak di akhirat itu. Maka ada kalimat. Isbiru minat ta'bi fi ta'atillah. Fa innana sanabni qasras sa'adah. Bersabarlah dengan kelelahan dalam ketaatan di dunia. Karena kita sedang bersama-sama membangun istana kebahagiaan di surga itu. Sok diulang bahasa Arabnya. Nah begitu ya Bunda ya. Pertama dunia Bun. Ini dunia itu kadang menjadi musuh di dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan ada 3 tanda. Boleh ini saya sampai jam berapa mohon izin? Terlalu fokus. Sampai jam 11 ya? Baik. Sedikit lagi ya Bun ya? Baik. Bun, ini ada 3 tanda orang sudah melekat hatinya dengan dunia harus kita perbaiki. 1. Al-ibadah liqasid dunia. Ibadahnya saja ingin ngejar dunia Bun. Ada nggak orang-orang yang ibadahnya ingin ngejar dunia? Bukan salah, tetapi itu tanda hatinya sudah melekat dengan dunia. Padahal ketika kita melaksanakan ketaatan, mintalah sesuatu yang lebih indah daripada dunia. Apa itu? Akhirat. Tapi karena dunia sudah melekat dengan perasaan kita, dalam ibadah saja kita mencari dunia itu. Seharusnya ketika kita ibadah, kenapa Anda itu ngaji? Ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa istiqomah dalam tahajud? Ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kita mah lain Bun. Bunda kenapa sering tahajud? Supaya glowing gitu Bun. Bunda kenapa sering saum? Ini sampai kolesterol turun gitu. Betapa banyak ketaatan-ketaatan kita untuk mencari dunia. Padahal mulai belajar. Ketika kita membangun ketaatan, carilah sesuatu yang lebih indah daripada dunia, yaitu akhirat kita. Setuju tidak ini? Setuju Bun? Nah begitu. Karena waktu ya, nanti kita bahas lain waktu saja. Yang terakhir,
Nabi mengatakan yang terakhir tentang muhajir, Bun, orang yang hijrah. Nah, ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang dulu ya sebelum saya masuk. Siapa mukmin itu? Orang lain yang merasa aman dan nyaman dengannya. Siapa muslim itu? Orang lain yang selamat dari lisannya. Siapa mujahid itu? Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, sekarang kita terakhir karena waktu. Siapa muhajir, orang yang hijrah itu, Bun? Kata Nabi, man hajarud dzunub wal ma'asi. Orang yang terus istiqomah, Bun, yang terus istiqomah menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan muhajir. Pertanyaan saya kepada bunda-bunda, bapak ibu di sini, bagaimana cara kita untuk terhindar dari sebuah kemaksiatan? Caranya kata para ulama, nikmatkan diri kita dalam ketaatan. Kalau seseorang sudah nikmat di dalam ketaatan, tak mungkin merasakan lezat dalam kemaksiatan. Karena ketaatan, karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tidak bisa dirasakan bersamaan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi zawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Saya ulang ya, Bun. Orang yang sudah merasakan nikmat dalam ketaatan tak mungkin merasakan kelezatan dalam kemaksiatan. Karena kenikmatan dalam ketaatan dan kelezatan dalam kemaksiatan tak bisa dirasakan bersamaan. Karena Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Bunda-bunda yang senang ngaji begini, Bun, saya tidak yakin malam itu bunda dangdutan di tengah malam. Di panggung itu saya nggak yakin, Bun. Karena kita sudah tidak akan mungkin lagi nikmat dengan semua itu, betul? Saya nggak yakin bunda-bunda yang sudah nikmat seperti ini, di Dago masih nongkrong sampai jam 2 pagi. Paling sampai subuh itu. Tanggung subuh gitu ya. Sok bunda, ya Allah, berikan kami anugerah nikmat dalam ketaatan agar kami tidak bisa merasakan lagi kelezatan dalam itu. Orang yang sudah nikmat bersama Al-Quran gak mungkin masih nikmat bersama musik yang lain loh, Bun. Karena kenikmatan musik Al-Quran dan kenikmatan musik yang lain tidak bisa dirasakan lezat bersamaan. Kenapa setiap bunda baca Al-Quran langsung cirambai, heai, nyeri cangkeng? Karena boleh jadi berpuluh-puluh tahun telinga kita hanya dinikmatkan dengan musik yang lain loh. Makanya ketika baca Al-Quran itu langsung kita reaksinya nolak, Bu. Cirambai, heai, Bu ya. Buka HP, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Drama Korea main Shadaqallahul Azim. Coba ada enggak orang yang hafal Quran itu pun masih ngajoget gitu, Bun? Masih ada enggak, Bun? Enggak ada. Saya tidak bicara hukum ya. Karena hukum musik masih perdebatan itu. Tetapi yang sudah nikmat bersama Al-Quran, demi Allah, enggak mungkin lagi merasakan nikmat bersama musik yang lain. Ini bukan karena hukum, tetapi memang Allah telah memilih. Karena dua-duanya tak mungkin bisa kita rasakan bersamaan di dalam perasaan kita. Orang-orang yang sudah nikmat berpuluh-puluh tahun bersama musik pun, susah ke Al-Qur'annya itu. Dia harus istiqomah, harus effortnya harus lebih tinggi. Dan biarkan hari demi hari day by day Bun ya, seterusnya. Itu membuat kita bersama kebaikan dan ketaatan. Dan selama itu pula pelan-pelan kita tidak akan pernah merasakan nikmat dan lezat dalam kemaksiatan. Nah seperti itu. Mudah-mudahan inilah pesan Nabi di menjelang kewafatannya terkait masalah hijrah. Teruslah menyempurnakan hijrah kita karena tidak ada hijrah yang langsung sempurna. Dia butuh terus ikhtiar terbaik untuk menyempurnakan ketaatannya, untuk menyempurnakan keistiqomahannya, terus memperdalam ilmu agamanya, Bun ya. Bersahabat bersama orang-orang soleh dan biarkan hari demi hari
semakin menyempurnakan hijrahnya, yang ketika itu kalau dia sudah seperti itu dalam kenikmatan bersama Allah, sudah tidak mungkin lagi bisa nikmat membangun ketaatan bersama kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin karena waktu sudah tidak mencukupi, saya persilakan kepada MC.